Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita boleh bersuka cita hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa lebih leluasa melihat satu dengan yang lain, tapi dengan mata kita, mari kita saling berkomunikasi. Kita mau memberikan anugerah dan senyuman ke kanan kiri kita. Boleh? Amin, puji Tuhan. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita mau datang. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdiri. Kita mau bersuka cita karena hari ini Tuhan sangat baik sampai selama-lamanya. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Di hadapan kemegahan-Mu, kita datang menyembah Tuhan. Kami memberikan pujian dan hati kita untuk kita datang. Hari ini yang menerima kebaikan Tuhan, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kebaikan, kemurahannya yang melebihi hidup sehingga kita ada di tempat ini. Banyak kejadian, banyak hal yang mungkin kita alami sepanjang hari-hari ini, tapi biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya mau lebih lagi masuk dalam hati Bapa. Ini ungkapan hari kami Bapa. Bahwa melebihi kita. Kebaikan-Mu melebihi kita. Kami berdoa sepanjang hari-hari kami. Bawa tidak kami ke pemerintah dengan segenap kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kami bersyukur, segala puji hanya bagi Engkau. Karena pada saat ini Tuhan, di tempat ini, untuk pertama kalinya kami keluarga besar GBI Kelor boleh mengadakan ibadah tatap muka dengan protokol kesehatan beribadah selama masa pandemi COVID-19. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan atas kami. Kau memberkatkan anak-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Demikian juga Kau memberkati anak-anak-Mu yang ada di GBI Perigi atau anak-Mu yang ada di berbagai tempat yang saat ini mengikuti ibadah kami secara online. Biarlah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kasih Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami seumur hidup kami, karena kami perlu Engkau Tuhan menolong kami, melindungi hidup kami, dan kami percaya dan firman Tuhan akan semakin menyempurnakan sukacita kami pada saat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, pakai dengan kuasa, sehingga firman Tuhan akan mengubah hidup kami. Firman Tuhan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Firman Tuhan menyadarkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan menjadikan kami anak-Mu yang berkemenangan setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Masih bangkit berdiri, coba kita hadap kanan kiri, kita berikan salam sehati, ya, tangan di dada, ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, ya. Silakan duduk, saudara. Baik, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita, saudara. Alkitab yang kita yakin adalah firman Tuhan yang akan mengubah kita. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat kita. Perhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku bersabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berkatilah kita yang setia, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita ikut Yesus, saya mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mengikut Yesus, Yesus pernah berkata, Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa untuk mengikut Yesus itu bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, tidak usah kita buka, percaya sama saya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa untuk mengikuti Dia, untuk menjadi murid Tuhan, menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen, setiap kita, saudara dan saya, itu harus menyangkal diri, kemudian memikul salib dan mengikut aku. Yesus berkata ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Yesus. Yang pertama, kita menyangkal diri kita. Yang kedua, kita memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut aku. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan Yesus dan saudara hidupnya ingin terus diberkati, tidak mendapatkan masalah, segala sesuatunya boleh sukses, saudara boleh bertanya kepada diri saudara, apakah saudara benar mengikuti Yesus. Karena itu saya mengingatkan setiap kita saat ini, saudara, ketika engkau mengikut Yesus, itu yang harus kita ingat selalu. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikuti Yesus. Karena itulah senada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Paulus bertanggung jawab menyampaikan sesuatu kepada Timotius yang adalah anak rohani. Paulus menekankan kepada Timotius karena saat itu Timotius harus memimpin sebuah jemaat yang ada di kota Efesus yang penuh dengan penyembahan berhala, yang penuh dengan tantangan, karena Efesus itu juga satu kota yang cukup besar saat itu. Ya, mungkin seperti Surabaya atau Semarang. Paulus berkata kepada Timotius bahwa Timotius harus ikut menderita bersamanya. Dan Paulus katakan ini tidak hanya kepada Timotius, tetapi kepada orang yang akan diajar oleh Timotius.
tidak hanya berlaku kepada Timotius dan juga jemaatnya yang ada di Efesus, tetapi itu juga berlaku buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat yang kedua jelas sekali dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripada firman banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Itu artinya apa yang sudah kita dengar dari Yesus sampaikan kepada rasul-rasulnya sampaikan kepada jemaat-jemaatnya dan kepada setiap kita orang yang percaya. Jadi artinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengambil bagian ini, ikut menderita di dalam Kristus. Seperti ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita harus menderita bersama Yesus. Tetapi saya ingin katakan, bukan berarti sebagai orang Kristen hidup kita pasti menderita, tidak. Tetapi di sini yang dimaksud adalah menderita bersama dengan Kristus. Dan menderita bersama dengan Kristus itu artinya apa yang Yesus kerjakan, itulah yang kita kerjakan. Apa yang ada di hatinya Yesus, itu harus ada di hati kita. Apa yang ada di pikirannya Yesus, itulah yang harus ada dalam pikiran kita. Biasanya kalau kita dipanggil untuk sesuatu yang baik, gitu, kita tentunya senang. Tetapi di sini jelas sekali bahwa kita itu dipanggil untuk menderita bersama dengan Yesus. Bukan sesuatu yang gampang untuk kita lakukan, tetapi itulah bagian kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan, ikut menderita bersama dengan Kristus. Dan itu saya ingin mengajak setiap kita untuk berkata kepada diri kita, ya, saya mau menderita bersama Kristus. Coba katakan dalam hati saudara, sambil saudara pegang dada saudara. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Saya mau menderita bersama Kristus. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menderita bersama Kristus? Paulus mencontohkan melalui 3 profesi, 3 karakter orang, 3 pekerjaan. Jadi kalau saudara mau menderita dalam Kristus, mari kita belajar dari 3 profesi ini. Bukan berarti profesi yang lain tidak baik, semuanya baik. Tetapi kalau semuanya ditulis Paulus kebanyakan, ya, nanti kalau ikut bahkan nggak selesai. Dan itu yang pertama di dalam ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kalau saudara mau menderita bersama Kristus, berarti diri saudara harus menjadi seorang prajurit. Seorang prajurit, seorang tentara itu ketika dipanggil, dia siap untuk dipanggil ke seluruh tempat dimanapun diperintahkan. Di seluruh Indonesia, TNI kalau dipanggil, dia siap untuk melaksanakan tugasnya di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya seluruh Indonesia, tetapi ke seluruh dunia. Karena ada pasukan perdamaian dari Indonesia yang diutus ke luar negeri. Jadi kalau saudara dipanggil untuk mengikuti Yesus, menderita bersama Kristus, dimanapun saudara berada, saudara harus siap menjadi anak Tuhan yang cinta, yang rela berjuang buat Tuhan. Seorang prajurit, dia itu selalu fokus dengan pekerjaannya untuk mempertahankan, menjaga kedaulatan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus fokus
melihat kepada Yesus yang adalah komandan kita dan melakukan tugas kewajiban kita. Nah, kita harus memiliki mental yang kuat sebagai seorang prajurit Kristus. Dan itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam ayat pertama, hai anakku Timotius, jadilah kuat. Sebagai seorang prajurit Kristus, saudara harus kuat. Di saat orang-orang di sekitarmu tidak kuat, engkau harus kuat. Di saat anggota keluargamu tidak kuat, sebagai prajurit Kristus, engkau harus menguatkan mereka. Ketika istrimu tidak kuat, engkau harus membangunkan mereka supaya kuat. Ketika anak-anakmu tidak kuat, sebagai seorang prajurit Kristus, engkau harus memberi teladan kepada anak-anakmu bahwa engkau orang yang kuat. Sebaliknya, ketika orang tuamu dan seluruh saudara-saudaramu tidak kuat, engkau harus kuat di depan mereka. Engkau harus kuat untuk menyatakan bahwa dirimu adalah anak Tuhan. Seorang prajurit dilatih untuk memiliki hidup yang kuat, tubuh yang kuat. Seorang prajurit itu nggak ada kayak saya perutnya begini, nggak ada sebenarnya. Kalau yang benar ya. Tapi saya perutnya masih ke depan, mengambil kanan seperti. Jadi seorang prajurit itu punya atlet. Kenapa? Dia harus menjaga bahwa dirinya tetap kuat untuk melakukan perintah atasan. Demikian juga Tuhan mengharapkan kita kuat sebagai seorang prajurit untuk menjadi berkat, untuk ikut menderita bersama-sama. Yang kedua, menjadi seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu dia selalu menjaga tubuhnya supaya ideal saat bertanding. Tubuhnya tetap atletis karena dia seorang atlet. Ya, menjaga makanannya, menjaga tidurnya. Dia harus disiplin untuk berlatih. Kalau seorang olahragawan tidak pernah berlatih, susah untuk menjadi juara. Dan setiap saudara itu adalah atletnya Tuhan. Saudara ketika mau menderita bersama Yesus, saudara itu atletnya Tuhan. Artinya, saudara itu harus disiplin untuk berlatih. Latihan kita apa? Tuhan pernah sampaikan latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani itu manfaatnya sungguh luar biasa untuk hidup saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Latihlah saudara untuk kehidupan rohani. Makan makanan rohani, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu latihan saudara. Berlatih untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Berlatih untuk apa lagi saudara? Itu beribadah seperti ini perlu latihan. Memuji Tuhan setiap waktu. Saya takut kalau kita nggak suka memuji Tuhan, ketika kita di surga nanti kita akan shock. Karena setiap hari di sana kita isinya memuji Tuhan. Latihlah dirimu dengan latihan rohani. Membuktikan perkara-perkara di atas, membuktikan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini: seperti seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
Saudara ingin menjadi prajurit Kristus, waragawan adanya Tuhan, maka selanjutnya kita juga harus menjadi seorang petani. Petani itu adalah orang yang tekun, orang yang rajin setiap hari untuk bercocok tanam, memperhatikan tanamannya, dan petani itu tahu masanya untuk menanam jagung, menanam padi. Dia tahu kapan waktu. Kalau musim hujan dia akan menanam padi. Kalau musim kemarau dia nggak akan menanam padi karena sawah-sawah sedang hidup. Tetapi seorang petani ketika panenannya siap untuk dituai, dia akan menikmati. Itu artinya apa? Kita harus bekerja keras dalam hidup kita untuk ikut menderita dengan Tuhan. Bekerja keras dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bekerja keras di dalam pelayanan kita. Saya bersyukur kita bisa melakukan benar saat ini karena kerja keras daripada setiap kita, doa setiap kita, sehingga kita bisa ibadah dengan protokol kesehatan. Itu nggak mudah, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kita beli alat-alat yang baru, supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadilah prajuritnya Tuhan, jadilah atletnya Tuhan, dan jadilah seorang petaninya Tuhan yang bekerja keras untuk apapun juga yang kita lakukan, baik dalam kehidupan kita di rumah, dalam usaha kita, dalam sekolah kuliah kita, apapun juga. Yakinkan bahwa kita adalah seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani untuk apapun juga yang kita kerjakan, terutama di dalam pelayanan kita. Kita dipanggil untuk menikah bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita ingat 3 profesi, kita akan bisa melakukannya dengan baik. Mari ikutlah menderita bersama dengan Tuhan. Karena setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus mengangkat diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Jadilah seorang murid Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan setiap kami untuk menderita bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memanggil kami, maka kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikuti Engkau. Jadikan setiap jemaat-jemaatmu yang ada di GBI Kelor, GBI Periki, ataupun dimanapun kami berada, supaya kami menjadi orang-orang yang ikut menderita bersama-sama dengan Engkau. Paulus telah memberi teladan yang baik kepada Timotius, karena dia telah menderita di dalam Tuhan. Bahkan Paulus berada di dalam penjara ketika menuliskan surat ini kepada Timotius. Dan itu boleh menjadi teladan bagi setiap kami, supaya kami mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Engkau. Ajari kami menjadi seorang prajurit yang tidak memusingkan diri kami dengan urusan-urusan pribadi kami atau kehidupan kami, apa yang harus kami makan, tetapi kami belajar untuk mengikuti Engkau kemanapun Engkau menolong kami, kemanapun Engkau mengarahkan kami, apapun yang harus kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seorang olahraga yang disiplin untuk berlatih secara rohani melalui ibadah-ibadah kami, persekutuan kami dengan Engkau, bahkan kesaksian kami di tengah masyarakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Belajar kami menjadi seorang pekerja keras seperti seorang petani. Bila firman-Mu menjamah setiap kami, mengingatkan setiap kami, supaya kami terus menderita bersama dengan Kristus, turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberi nikmat, kemampuan, pertolongan kepada setiap kami, anak-anak. Jadikan kami orang yang mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Engkau. Karena untuk itulah Engkau memanggil setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo. Halo.
Saya bersyukur kalau saya hadir hari ini karena kita berpegang karena tidak diri saya sakit. Gimana saya sakit? Selama 3 minggu itu saya sehari makan hanya jadi setengah piring. Sehari cuma makan setengah piring. Karena itu badan saya sudah bergerak berdilansir dari saya dari berdilansir. Saya bersyukur atas Tuhan. Saya merasakan Tuhan menolong saya dan menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan pelayanan. Saya ingin mengatakan terima kasih untuk doa-doanya. Saya percaya karena doa saudara Tuhan bekerja dan memberikan saya. Haleluya. Kalau kita melakukan ibadah seperti ini, memang ya itu ada kewenangan dan sebagainya. Tapi ingat saudara, kita beribadah dengan kebebasan, tetapi dalam batas-batas protokol kesehatan. Karena itu harapan saya adalah ketika saudara datang, ikuti protokol kesehatan, datang tidak banyak bicara, cuci tangan, ya, kemudian ukur panasnya. Apabila panas itu 37,5 sudah merah, mohon maaf, Bapak Ibu dipersilakan pulang kembali untuk istirahat. Sebab kita tidak tahu apa sebabnya ibu itu demam. Syukur-syukur kami cuma pilek-pilek biasa. Tapi jangan lupa kontrol. Sebab namanya virus corona ini sangat penting sebenarnya. Sangat. Karena itu saya sarankan setiap jemaat makan vitamin C ditambah dengan vitamin E seminggu minimal itu 5 kali, tetapi vitamin C dengan vitamin D minimal 2 kali supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi saya jangan diri, kita badannya sakit hampir 4 minggu. Kenapa? Karena ada kuman masuk ke tubuh saya melalui makanan sayur-sayuran. Juga saya cek di laboratorium itu ada kuman salmonella. Jadi saya itu dalam lambung ada tipes dan ada salmonella. Itu sangat mengaruhi pencernaan saya itu yang mencernaan itu saja. Nah, setelah saudara datang di sana, ikuti protokol itu, ya, ambil amplop perkembangan satu juga, atau kemudian kalau perkembangan itu, penting aja ya, jadi tidak ada apa-apa. Nah, setelah itu saudara ambil batu, diam. Dan saya mohon perhatian tertutup depan. Ini untuk berdua. Jangan banyak bicara, apalagi banyak asupan dengan ini. Saya akan tegur. Kalau ada petugas kita ini, itu melanggar protokol. Jarak harus jaga. Berbicara seperti ini. Jadi kenapa? Kenapa saudara harus pakai masker? Supaya jangan ada oksigen itu yang keluar udara terbang. Kalau kita sadar tahu nggak pakai masker itu bisa hirup, tapi itu merepot itu. Kalau itu baik kita ngomong kita pakai masker, ya. Jangan lupa ya, nanti main itu juga jangan menarik air ke bawah. Nah, kita usahakan pakai masker. Kenapa kita mesti jaga jarak? Kita harapkan dan kita ngomong kalau itu hanya mental itu drop itu jaga seperti jalan. Kita bisa ngomong. Usai pulang,
Kita dengan tertib, jaga jarak. Yang terpenting saudara, kalau bisa stay at home, atau nama diam di rumah. Begini saudara-saudara, kan kita nggak tahu nih, kalau kita keluar ke tetangga kita tidak tahu bahwa dia terkena itu, dia masih sehat. Ketika kita datang ngomong-ngomong nggak pakai masker, tidak ketika saudara memang itulah yang kena. Karena itu anjuran untuk diam di rumah adalah mengurangi kemungkinan untuk kita bertemu dengan orang yang disebut OTG, bukan wayang golek, OTG. Nah, apa? Nah itu OTG, orang tanpa gejala. Di badannya sudah ada virus corona, tapi dia kuat imunitasnya, jadi nggak ada gejalanya. Tetapi ketika dia ngomong kepada saudara dan kita ini tanpa sadari, ludahnya itu nempel ke kita. Atau dia pegang sesuatu, kita pegang. Karena itu setiap word, tiap diganti yang memakai make itu ini. Dan selesai ibadah, jangan lupa kita jemaat juga cuci tangan sebenarnya. Anti cuci tangan. Seluruh pelayan Tuhan pun, termasuk saya. Anda tahu nih? Ada nggak yang Tuhan? Kita nggak tahu. Karena itu harus dilakukan yang tertib. Setelah itu baru kita tinggal. Kita berdoa minta Tuhan jaga kita supaya kita dijauhkan dari virus corona. Amin. Jangan seperti ini. Ada nenek-nenek di dalam ini. Nek, bapak nek. Dari mana? Dari mana tuh? Ini dari virus corona. Oh iya deh, sampaikan virus corona. Terima kasih sembakonya. Dan sering-sering aja datang ke sini supaya ada perkembangan corona. Jangan itu saja. Kita harus jaga. Kita yang makin lama, makin sedikit orang yang terpapar virus corona. Perhatikan sekali lagi. Petugas jangan karena merasa petugas nggak ada yang ngawasin kita. Kita memberi contoh, jaga jarak, kurangi berbicara supaya jemaat masuk ke gereja belakang itu dan pulang cuci tangan, ya, hati pulang dari bersih. Kalau saudara-saudara, ini kalau saudara terpapar pulang di tolong listrika. Di listrika, Bapak Ibu nggak sadar, duit dari pasar kemungkinan besar ada virus corona. Atau guru-guru, ibu-ibu pulang dari pasar, setrika semua. Setelah setrika, jangan tidak musuh. Karena waktu itu aman, sebab virusnya udah mati ke setrika. Ya, ini cara-cara yang penting kita lakukan. Baik, saya berharap saya sehat. Jemaat GBK lebih sehat lagi. Yang setuju katakan amin. Yes, mari kita berdiri. Kita mengakhiri dalam ibadah tersebut. Kita ibadah 2 minggu lagi dengan cara waktu yang sama. Kami memuji kebesaran-Nya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu, di mana Engkau memungkinkan kami beribadah pada siang hari ini. Bapa, rinduan kami bahwa bukan hanya ibadah gereja yang menjadi kami, kebetulan kami, pujian penyembahan kehidupan kami sehari-hari merupakan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Berbicara terus kepada kami, pimpin hamba agar esok hari hamba kembali boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat yang kami kasih. Agar setiap hari kami boleh menerima firman, setiap hari kami boleh renungkan, dan setiap hari itulah ibadah kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lalu sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Ya Abba ya Bapa, ya Tuhanku Allahku Yesus Kristus, sertai kami. Berkati rumah tangga kami, Tuhan telah menjaga rumah tangga kami, anak, istri, suami, orang tua, saudara, kenalan kami, daripada mara bahaya, mara petaka, bahkan daripada virus corona. Jauhkan Tuhan, kirimkan malaikat yang menjaga kami, dan kami percaya kami aman dalam penjagaan dan perlindungan. Itu dan semuanya yang Tuhan Yesus. Mari sekarang arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapannya, pandanglah wajahnya. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera, anugerah berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita, menyertai saudara, menyertai kita semua, dimanapun kita berada, mulai detik ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih, menyambut berkat dan anugerah. Bersama-sama kita yang diberkati, kita katakan amin. Selamat Tuhan. Tuhan memberkati.